Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelami pemikiran Richard Thaler nih, dari bukunya Misbehaving. Dia ini kan salah satu tokoh kunci ya di ekonomi perilaku. Betul sekali, sangat berpengaruh. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau gambaran manusia di buku ekonomi itu loh, yang katanya super rasional, dingin, hitung-hitungannya presisi banget, kok kayaknya agak jauh ya dari kita sehari-hari? Haha, iya banget. Nah, Thaler punya istilah lucu nih. Makhluk rasional itu dia sebut econs. Kalau kita-kita ini ya, humans. Manusia biasalah, unik dan ya kadang-kadang bikin keputusan yang kalau dilihat pakai kacamata econ itu agak aneh. Betul, misbehaving istilahnya dia. Misi kita kali ini mau coba bongkar beberapa keanehan manusiawi ini. Berdasarkan sumber yang Anda kasih. Kita lihat gimana pemahaman ini bisa ngubah cara kita mandang ekonomi, bisnis, bahkan kebijakan publik. Yuk, kita mulai aja. Oke, jadi inti gagasan Taylor itu sebenarnya sederhana, tapi kuat. Banyak faktor yang dianggap ekonomi tradisional itu nggak relevan lah. Yang biasa diabaikan gitu ya. Iya, yang katanya supposedly irrelevant factors atau SIFs itu. Ternyata faktor-faktor ini justru sangat mempengaruhi pilihan kita sebagai humans. Contohnya, ya dari mana kita beli barang, atau barang itu kita dapat gratis atau beli, gimana sebuah pilihan itu disajikan ke kita. Oh, jadi bukan cuma soal harga atau kualitas barangnya aja. Tepat. Bagi ikon, kan yang penting nilai absolutnya. Tapi buat kita humans, konteksnya penting. Kepemilikan sebelumnya, bahkan rasa adil atau nggak adil itu ngaruh banget. Oke. Nah, kita nanti bakal lihat beberapa konsep kunci nih. Ada loss aversion. Ini soal rasa sakit karena rugi itu rasanya lebih nendang daripada senengnya pas untung dengan jumlah yang sama. Ah, iya sering dengar itu. Terus ada endowment effect. Kita cenderung nilai barang yang udah kita punya itu lebih tinggi daripada barang yang sama persis tapi belum kita miliki. Kayak muk kopi itu ya. Nah, itu dia. Sama satu lagi mental accounting. Cara kita secara mental gitu ya, misah-misahin uang. Uang buat liburan beda rasanya sama uang buat bayar utang. Padahal nominalnya sama. Dan ini semua bukan cuma teori loh, tapi beneran kelihatan di banyak situasi nyata. Oke. Menarik banget. Mari kita mulai dari yang pertama, soal gimana kita menilai sesuatu. Ini kan seringkali fleksibel ya rasanya. Ada contoh klasik dari Thaler nih, soal bir di pantai. Ah, iya yang itu. Bayangin Anda lagi di pantai, panas banget, super haus. Terus ada temen nawarin, mau dibeliin bir dingin nggak? Pertanyaannya, berapa harga paling mahal yang Anda rela bayar kalau teman Anda itu belinya dari hotel resor mewah di situ? Dibandingkan kalau dia belinya dari, katakanlah, warung kecil yang agak kumuh di ujung jalan sana, birnya sama persis. Secara logika ekon murni ya, lokasi beli harusnya nggak ngaruh sama sekali kan? Yang penting produknya, ya itu tadi, sebotol bir dingin. Betul. Tapi kebanyakan humans, termasuk mungkin kita juga ya, bakal rela bayar lebih mahal kalau birnya dari hotel mewah. Kenapa coba? Kenapa tuh? Ekspektasi harga. Tepat. Ini nyambung ke ekspektasi kita. Kita udah ngira kalau harga di hotel ya pasti mahal. Jadi bayar mahal di sana terasa wajar. Tapi kalau bayar harga yang sama di warung kecil, Wah, rasanya kayak dirampok. Nggak adil gitu ya. Nah, itu dia. Rasanya nggak pantes aja. Thaler misahin, nih ada dua kepuasan. Ada akuisisi utility, senengnya dapat barang itu sendiri. Terus ada transaction utility nih, seneng atau nggak senengnya sama transaksinya. Merasa dapat deal bagus atau malah merasa ketipu. Dan ternyata transaction utility ini sering banget ngaruhnya. wow. Jadi rasanya transaksi itu bisa sepenting barangnya ya? Ini nyambung ke yang tadi disebut, endowment effect. Yang muk kopi itu kan? Iya, pas banget. Eksperimen Thaler soal muk kopi di Cornell itu udah jadi legenda lah ya di ekonomi perilaku. Gimana ceritanya tuh? Jadi, mahasiswa secara acak ada yang dikasih muk Cornell gratis. Terus ditanya, kalau mau dijual minimal mau harga berapa? Di sisi lain, mahasiswa yang nggak dapat muk ditanya, maksimal mau bayar berapa buat beli muk yang sama? Hasilnya? Hasilnya mencengangkan. Yang udah megang muk, rata-rata minta harga jualnya itu bisa 2 kali lipat atau lebih tinggi daripada harga yang rela dibayar sama yang nggak punya muk. Padahal muknya ya sama aja. Gila ya. Cuma gara-gara udah punya, nilainya langsung naik gitu di mata kita. Persis, kayak ada ikatan emosional instan gitu.
Makanya kan orang sering susah banget jual barang bekas kesayangan atau bahkan jual saham yang harganya udah naik, rasanya berat. Padahal mungkin secara rasional itu pilihan terbaik. Kepemilikan itu ngubah persepsi nilai. Masuk akal, masuk akal. Nah, ini nyambung lagi nih ke konsep lain, sunk costs, biaya hangus. Ini juga sering kejadian nih. Secara rasional, kan biaya yang udah keluar di masa lalu dan nggak bisa balik lagi, itu seharusnya nggak usah dipikirin pas bikin keputusan ke depan. Yang penting itu biaya dan manfaat di masa depan. Teorinya gitu ya. Teorinya gitu, tapi kita humans, wah susah banget ngebaikin sang cost. Contohnya banyak banget. Orang maksain nge-gym padahal lagi nggak enak badan cuma gara-gara udah bayar iuran tahunan mahal. Atau pakai sepatu mahal yang bikin lecet. Nah, itu dia. Karena sayang udah beli mahal, semakin besar biaya hangus yang kita rasain, semakin ogah kita merelakan. Kenapa? Ya balik lagi ke loss aversion tadi. Jadi ngakuin sengkos itu kayak ngakuin rugi atau salah gitu ya. Dan itu sakit ya. Tepat. Rasanya kayak rugi 2 kali. Udah rugi duitnya, terus ngakuin pula kalau keputusan kita dulu salah. Makanya kita cenderung terus berinvestasi pada kesalahan masa lalu itu. Terjebak jadinya. Oke. Jadi selain urusan nilai barang dan biaya hangus, ada lagi nih soal persepsi keadilan. Ternyata ini bukan cuma soal anak kecil ngambek ya, tapi beneran ngaruh di ekonomi. Oh banget. Ini penting loh. Thaler bareng Kahneman sama Knecht pernah bikin survei telepon di Kanada. Mereka kasih skenario-skenario hipotesis gitu. Yang kayak gimana tuh skenarionya? Salah satu yang paling terkenal gini. Ada toko perkakas, terus malam ada badai salju hebat nih. Besok paginya, toko itu naikin harga skop salju gila-gilaan. Wah, aji mumpung dong. Nah, itu dia, reaksi kebanyakan orang. Mayoritas responden survei bilang tindakan toko itu nggak adil atau sangat nggak bisa diterima. Padahal kalau pakai kacamata ekonomi biasa gimana? Kalau pakai kacamata ekonomi standar ya itu mekanisme pasar aja. Permintaan melonjak, pasokan terbatas, stok skop kan udah ada sebelum badai, ya harga naik. Tujuannya biar skopnya jatuh ke tangan yang paling butuh, alias yang rela bayar paling mahal. Efisien, katanya. Tapi rasanya tetap nggak enak ya. Betul, persepsi aji mumpung, eksploitatif itu nyata banget dan ada konsekuensinya buat bisnis. Lihat aja reaksi publik ke surge pricing Uber pas lagi ada bencana atau situasi darurat. Ya, sering jadi kontroversi itu. Atau pas ada seleb meninggal terus harga album atau merchandise-nya tiba-tiba dinaikin. Orang marah kan? Persepsi nggak adil ini bisa ngerusak reputasi dan loyalitas pelanggan jangka panjang. Nggak bisa dianggap remeh. Bahkan saking kuatnya rasa keadilan ini, orang sampai rela rugi loh ya. Kayak di eksperimen Ultimatum Game itu. Nah, Ultimatum Game ini contoh bagus banget. Jadi ada 2 pemain. Pemain pertama, proposer, dikasih duit, misalnya 100.000. Dia harus nawarin sebagian ke pemain kedua, responder. Terus? Responder bisa terima tawaran, duit dibagi sesuai tawaran, atau tolak. Kalau ditolak, dua-duanya nggak dapat apa-apa, kosong. Secara rasional, responder harusnya terima aja ya. Berapapun tawarannya, di atas 0. Kan lumayan daripada nggak dapat sama sekali. Logika ikon gitu. Tapi kenyataannya, kalau tawarannya dianggap terlalu pelit, terlalu nggak adil, misalnya cuma dikasih 10.000 dari 100.000, itu sering banget ditolak. Wow, jadi rela nggak dapat 10.000 demi ngasih pelajaran ke yang nawarin. Persis, rela rugi demi menghukum ketidakadilan. Ini nunjukin betapa dalamnya rasa keadilan itu buat kita. Menarik. Dan katanya ini juga ngaruh ke pasar tenaga kerja ya, soal potong gaji gitu. Iya, ini juga menarik. Perusahaan itu umumnya enggan banget motong gaji nominal karyawan, angka rupiah yang tertera di slip gaji. Bahkan pas kondisi bisnis lagi susah. Kenapa? Takut demo? Atau Lebih ke takut dianggap sangat tidak adil. Itu bisa menghancurkan moral, motivasi, produktivitas. Dampaknya bisa lebih parah daripada penghematan biaya gajinya. tapi kalau inflasi tinggi, gaji nggak naik signifikan, kan sama aja turun daya belinya. Nah, itu dia triknya. Menurunkan gaji real, daya beli, itu seringkali lebih diterima. Caranya ya dengan kasih kenaikan gaji tahunan yang lebih kecil dari inflasi. Oh, jadi secara daya beli sebenarnya rugi, tapi karena angkanya nggak turun, rasanya nggak adil kalau dipotong langsung. Tepat sekali. Ini nunjukin kuatnya efek framing, cara penyajian informasi. Nominal versus real itu beda banget rasanya di kepala kita, terutama soal keadilan. Oke. Sekarang kita geser sedikit nih, dari interaksi sama orang lain ke konflik di dalam diri kita sendiri.
Kita kan sering punya dua sisi gitu ya. Satu sisi pengen nabung, hidup sehat, rajin. Si perencana lah ya. Iya, si perencana. Tapi sisi lainnya pengen senang-senang sekarang aja. Belanja, makan enak, males-malesan. Taylor punya cerita lucu soal kacang mete kan? Iya. Dia cerita pas lagi ada acara makan malam di rumah temennya, tuan rumah nyajiin semangkuk besar kacang mete sebelum makan. Taylor makan terus, nggak bisa berhenti. Terus gimana? Akhirnya dia sadar kalau ini diterusin dia bakal kekenyangan dan nggak bisa nikmatin makan malamnya nanti. Jadi dia minta tolong tuan rumah buat nyingkirin mangkuk kacang mete itu. Dia tahu kelemahannya sendiri. Dia tahu dia nggak bakal bisa nahan godaan ya. Betul. Taylor menggambarin ini sebagai pertarungan abadi di dalam diri kita. Antara si perencana yang bijak mikirin jangka panjang, sama si pelaku yang impulsif, hidup buat saat ini dan gampang tergoda. Dan masalahnya si pelaku ini sering menang ya. Seringkali iya, karena si pelaku ini kuat banget dipengaruhi sama yang namanya present bias. Kecenderungan buat nilai kepuasan sekarang itu jauh lebih tinggi daripada kepuasan yang sama atau bahkan lebih besar tapi di masa depan. Makin jauh masa depannya, makin nggak menarik gitu ya buat si pelaku. Persis. Itulah kenapa kita susah banget nabung buat pensiun yang masih puluhan tahun lagi. Atau nolak godaan makanan enak padahal lagi diet. Si perencana punya niat baik, tapi pas godaannya udah di depan mata, si pelaku yang ngambil alih. Relate banget nih, kayaknya banyak yang ngalamin. Tapi untungnya, pemahaman soal perencana versus pelaku ini bisa dipakai buat cari solusi ya, kayak program Save More Tomorrow itu. Nah, itu salah satu contoh paling keren dari aplikasi ekonomi perilaku. Program Smart Save More Tomorrow yang dikembangin Taylor sama Shlomo Benartzi. Idenya itu simple tapi jenius. Gimana tuh idenya? Jadi, karyawan diajak buat komitmen sekarang. Komitmennya adalah untuk naikin persentase tabungan pensiun mereka secara otomatis, tapi nanti di masa depan. Biasanya pas mereka dapat kenaikan gaji. Dan duit bukan dari gaji yang sekarang diterima. Tepat. Kenapa ini berhasil banget? Karena dia ngakalin beberapa bias perilaku sekaligus. Pertama, dia manfaatin inersia. Orang cenderung malas ngubah-ngubah kan? Cukup daftar sekali, selanjutnya otomatis. Nggak perlu mikir lagi ya. Betul. Kedua, dia hindarin loss aversion. Karena kenaikan tabungan diambil dari kenaikan gaji di masa depan, nggak terasa kayak kehilangan uang sekarang. Nggak ada rasa sakit pemotongan gaji. Pinter ya. Ketiga, dia ngakalin present bias. Komitmennya dibuat sekarang saat si perencana lagi kuat. Tindakannya baru terjadi nanti, pas godaan buat ngabisin kenaikan gaji itu belum muncul, atau udah lewat. Hasilnya gimana program itu? Hasilnya luar biasa. Di studi-studi awal, tingkat tabungan rata-rata peserta S-Smart itu naik drastis. Bisa hampir 4 kali lipat dalam beberapa tahun dibanding yang nggak ikut program. Ini bukti nyata kalau desain intervensi yang cerdas, yang paham psikologi manusia, bisa bikin perubahan perilaku positif yang besar. Keren banget. Nah, kalau keputusan kita sehari-hari aja penuh keanehan begini, gimana dong dengan pasar keuangan? Yang katanya tempat paling rasional, isinya icons profesional semua. Apa pasar kebal dari misbehaving? Pertanyaan bagus. Jawabannya, ternyata nggak juga. Pasar keuangan meskipun canggih dan banyak orang pinternya, itu nunjukin banyak anomali atau teka-teki yang susah banget dijelasin pakai teori keuangan tradisional yang berasumsi semua pelaku pasar itu rasional sempurna. Contohnya apa tuh anomali pasar? Salah satu yang paling terkenal itu equity premium puzzle, premi ekuitas. Jadi kalau dilihat sejarahnya, imbal hasil investasi di saham itu rata-rata jauh banget lebih tinggi daripada aset bebas risiko kayak obligasi pemerintah. Selisihnya itu ya premi ekuitasnya. Betul. Nah, selisihnya ini terlalu besar kalau mau dijelasin pakai tingkat keengganan risiko risk aversion yang normal menurut teori. Thaler sama Benartzi punya penjelasan lain, myopic loss aversion. Myopic, rabun dekat gitu. Iya, maksudnya investor itu cenderung terlalu sering ngecek portofolio mereka. Nah, karena ada loss aversion, rugi terasa lebih sakit, fluktuasi jangka pendek yang sering kali turun naik ini bikin mereka sering ngerasain sakit. Akibatnya, biar mau nahan sakit investasi di saham yang naik turun itu, mereka nuntut imbal hasil jangka panjang yang jauh lebih tinggi. Premi risikonya jadi kegedean gitu. Masuk akal juga penjelasannya.
Ada lagi anomali lain? Ada dong, fenomena overreaction, reaksi berlebihan. Penelitian klasik oleh De Bont sama Thaler nunjukin kalau saham-saham yang kinerjanya paling jelek dalam 3-5 tahun terakhir, losers, itu cenderung kinerjanya ngalahin saham-saham winners yang terbaik di 3-5 tahun berikutnya. Jadi kayak pasar terlalu pesimis sama si losers, terus terlalu optimis sama si winners gitu. Terus lama-lama balik lagi. Kurang lebih gitu. Seolah pasar bereaksi berlebihan sama berita masa lalu, terus pelan-pelan koreksi. Belum lagi pelanggaran law of one price, hukum satu harga, yang bilang aset identik harusnya harganya sama. Oh, kayak kasus apa tuh? Contoh klasiknya kasus Tricom sama Palm pas mau dipisah, atau saham Royal Dutch sama Shell yang listing di 2 bursa. Harganya bisa beda lumayan jauh dan lama, padahal secara fundamental itu aset yang sama atau terkait erat. Kok bisa ya pasar salah gitu dan nggak langsung dikoreksi? Kan ada pemain besar yang pintar harusnya. Arbitrase gitu. Nah, itu dia intinya. Ternyata ada limits to arbitrage, batasan buat arbitrase. Meskipun ada smart money yang coba manfaatin kesalahan harga, mereka nggak selalu bisa atau mau melakukannya secara penuh. Kenapa ada batasan? Risikonya banyak. Bisa jadi saham yang kelihatan murah itu beneran jelek fundamentalnya. Risiko fundamental. Bisa juga perilaku investor irasional lain, noise trader, malah bikin harga makin aneh sebelum balik normal. Risiko noise trader. Atau ya simpelnya ada biaya dan kendala buat jalanin strategi arbitrase. Misalnya, susah pinjem saham buat short selling. Jadi, pasar bisa salah lebih lama daripada kemampuan si smart money buat bertahan. Bahkan di kalangan ahli pun bisa bias ya. Kayak di NFL Draft itu. Betul. Taylor nemuin bukti kalau tim-tim football NFL itu cenderung overvalue. Nilai terlalu tinggi dan bayar terlalu mahal buat milih pemain di urutan-urutan awal draft. Padahal analisis data bilang nilainya nggak sepadan. Ini nunjukin bias kognitif kayak overconfidence. Itu bisa muncul bahkan di antara para profesional yang kerjaannya menganalisis nilai. Wah, rumit ya ternyata perilaku manusia ini. Bahkan di pasar uang sekalipun. Nah, terus kalau kita humans ini emang cenderung misbehaving secara sistematis, sering bikin keputusan yang nggak optimal buat diri sendiri, gimana dong solusinya? Apa ya, dibiarin aja? Nah, disinilah Taylor bareng Cass Sunstein ngasih kerangka berpikir yang keren banget. Libertarian paternalism. Dan konsep praktisnya, nudge, dorongan halus. Libertarian tapi paternalistik. Kok kayak kontradiksi? Kedengarannya gitu ya, tapi intinya gini, libertariannya itu karena kebebasan memilih individu tetap nomor 1, nggak ada paksaan. Orang bebas milih apa aja. Oke, terus paternalistiknya? Paternalistiknya itu karena ada upaya sengaja dari perancang pilihan, bisa pemerintah, perusahaan, atau bahkan kita sendiri, buat ngebantu orang bikin pilihan yang dianggap lebih baik buat diri mereka sendiri. Caranya dengan ngedesain arsitektur pilihan, choice architecture. Lingkungan tempat kita bikin keputusan itu ditata biar kita lebih gampang milih yang baik. Contohnya gimana tuh nudge atau arsitektur pilihan ini? Contoh paling klasik dan efektif itu mengubah pilihan default, opsi otomatisnya. Kayak di program tabungan pensiun tadi. Dulu kan sistemnya opt-in, karyawan harus aktif daftar kalau mau ikut. Sekarang banyak yang otomatis ya? Betul, sekarang banyak yang pakai automatic enrollment atau opt-out. Karyawan otomatis didaftarin, kecuali mereka aktif bilang nggak mau. Hasilnya, tingkat partisipasi naik drastis. Cuma gara-gara ngubah defaultnya aja. Simple, tapi kuat ya dampaknya. Ada contoh lain? Ada. Di Inggris pernah dicoba. Di surat tagihan pajak ditambahin satu kalimat sederhana. Isinya bilang kalau mayoritas orang di wilayah Anda udah bayar pajak tepat waktu. Oh, mainin norma sosial gitu ya? Iya, manfaatin tekanan sosial positif. Dan ternyata kalimat simpel itu signifikan naikin tingkat kepatuhan bayar pajak dibanding surat standar. Cuma satu kalimat. Keren ya. Jadi kuncinya bukan maksa, tapi nyedorong halus ke arah yang lebih baik, sambil tetap ngebebasin orang milih. Persis, itu filosofi libertarian paternalismnya. Dan yang nggak kalah penting, setiap nudge atau intervensi kayak gini, idealnya wajib diuji coba secara empiris, pakai metode ilmiah kayak randomized control trials, RCT, uji acak terkontrol. Buat mastiin beneran efektif dan nggak ada efek samping negatif gitu. Tepat, jadi nggak cuma berdasarkan asumsi atau niat baik aja. Harus ada bukti kalau intervensi itu beneran bikin perubahan positif yang diinginkan. Pendekatan berbasis bukti itu krusial banget.
Jadi ini bukan soal pemerintah atau perusahaan sok tahu apa yang terbaik buat kita ya. Bukan gitu intinya. Lebih ke ngebantu kita, individu, biar lebih gampang mencapai tujuan kita sendiri. Mau itu pensiun nyaman, hidup lebih sehat, bayar pajak tepat waktu, atau kontribusi ke lingkungan. Caranya ya dengan ngertiin dan ngatasin bias-bias perilaku yang sering tanpa sadar ngehalangin kita. Intinya, bikin pilihan yang baik jadi pilihan yang gampang. Oke, jadi kalau dirangkum dari obrolan kita, jelas banget ya betapa pentingnya kita ngertiin sisi human dalam diri kita. Dengan segala keunikan, bias, dan kadang ya logika anehnya pas bikin keputusan. Ekonomi perilaku yang dipelopori Tyler ini nunjukin kalau model ekon yang super rasional itu seringkali kurang pas buat ngejelasin perilaku kita sehari-hari. Betul sekali. Udah nggak bisa diabaikan lagi sisi psikologis ini. Kita udah lihat gimana konsep-konsep kayak loss aversion, endowment effect, mental accounting, terus sensitivitas kita sama isu fairness atau keadilan, sampai pertarungan batin soal self-control itu ngaruh kemana-mana. Dari hal sepele kayak beli bir di pantai atau nilai MOOC, Sampai keputusan gede kayak terusin proyek rugi, sunk cost, melilai harga pas bencana, atau bahkan dinamika pasar saham global, semuanya kena. pelajaran utamanya mungkin gini. Perilaku yang kelihatannya irasional atau aneh itu seringkali polanya bisa diprediksi loh. Sistematis. Nah, kalau kita paham pola-pola misbehaving ini, Kita bisa bikin sistem yang lebih baik ya. tepat. Kita bisa ngerancang lingkungan, sistem kebijakan publik, strategi bisnis, bahkan kebiasaan kita sendiri yang lebih efektif. Yang lebih manusiawi, lebih pas sama cara kerja otak kita. Ngertiin gimana humans beneran mikir dan bertindak itu ngebuka pintu buat solusi yang lebih cerdas. Dan kuncinya tadi di pengujian ya, pendekatan berbasis bukti. Penting banget. Pengujian kayak RCT itu mastiin kalau nudge atau intervensi yang kita bikin beneran bawa perbaikan di dunia nyata. Bukan cuma di atas kertas atau berdasarkan feeling aja. Kita perlu tahu apa yang benar-benar works. Oke, nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah. Coba deh, pikirin, di area mana dalam hidup atau kerjaan Anda sekarang, asumsi lama soal perilaku rasional itu mungkin perlu ditinjau ulang. Pertanyaan bagus itu. Dan sejauh mana sih arsitektur pilihan atau desain lingkungan keputusan di sekitar Anda, entah yang sengaja dibikin atau terbentuk gitu aja, lagi ngebentuk pilihan-pilihan Anda sehari-hari, mungkin tanpa Anda sadari sepenuhnya. Sesuatu buat direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.